Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dari pernyataan Prabowo Subianto mengatakan, saya tidak takut Jokowi. Saya tidak takut Jokowi. Beberapa bulan yang lalu mengatakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan sekarang, ya mengatakan, saya tidak takut Jokowi. Nah, ini menandakan bahwa, ya, apa yang kemudian disampaikan oleh publik, oleh masyarakat begitu kan, bahwa seorang Presiden Prabowo Subianto masih takut dengan Jokowi, nampaknya sekarang sudah mengatakan saya tidak takut dengan Jokowi. Ya kami hoping ya dengan Jokowi begitu kan. Kami bermitra dengan Jokowi. Masyarakat menandakan bahwa dari pernyataan Prabowo Subianto ini menandakan bisa saja iya memang seorang Presiden Prabowo Subianto ini tidak takut kepada Jokowi. Nah, soal hutang kereta cepat kemarin mengatakan, saya akan menanggung beban. Ternyata kalau kita analisa lebih dalam begitu kan, ternyata bisa saja ini menyelamatkan ya Pak Purbaya begitu. Kenapa menyelamatkan Pak Purbaya? Karena sering para termol-termol itu begitu kan ya, terutama Hasan Nasbi mengkritik habis-habisan Pak Purbaya. Dan sekarang jangan ribut-ribut masalah hutang kereta cepat. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok sebegitu cepatnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan seperti itu? Ini banyak muncul narasi-narasi itu begitu kan. Tapi bagi kami ya sah-sah aja begitu. Nah, inilah salah satunya bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan begitu kan ya, bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik aja. Dia mengatakan saya tidak takut sama sekali Jokowi. Nampaknya masyarakat aspirasi apa yang didengar oleh disampaikan oleh netizen nampaknya didengar oleh istana. Ngeri bos. Nah, salah satu pidato Prabowo Subianto yang agak trending hari ini seperti ini. Saya sampaikan di sini bahwa ini contoh. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah. Saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus. Pertumbuhan bagus. Iya kan? Come on. Harus kita yang benar lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Pak Androsoni, benar nggak? Gimana itu bahasa Banten? Ngono yang ngono gitu. Ya nojo ngono kan gitu. Banten ada bahasa sama ya, Banten sama Banyumas ada persamaan ya. Hah? Ya, jadi saudara-saudara, ini prestasi hari ini, terima kasih. Saya bangga. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati,
saling memberi kebaikan. Dengan demikian kita akan cepat lompat tingkat yang lebih baik. Semua didasarkan atas kepercayaan, atas trust, kepercayaan. Kalau kita konsisten dengan kebenaran, kebaikan, ketertiban, dengan keadilan fair, tegakkan hukum, harus ada the rule of law, kepastian hukum. Ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan trust dari mana saja. Dengan trust, bangsa seperti kita, bangsa yang terbuka, bangsa yang perlu perdagangan, bangsa yang perlu hubungan baik dengan semua pihak, kita akan cepat menuju kemakmuran. Kita contoh apa yang mereka lakukan, ya. Nggak usah malu-malu. Orang berbuat yang baik, ya kita contoh yang baik. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kita lihat saja Pak, komentar-komentar di netizen banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya ya. Tunjukkan Pak, ngeluh curhat percuma ya kalau lirik lagunya tidak sesuai dengan musik Pak. Takut sama ini kayaknya. Ini komentar salah satu netizen begitu kan ya. Jika tidak takut Pak, jika tidak takut sama Jokowi, perintahkan kepolisian, kejaksaan, KPK untuk tegakkan hukum ya. Equality before the law ya, tidak tumpul ke atas untuk usut dugaan. Nah, saya kira ini bagus begitu. Berkali-kali ya seorang keluarga Jokowi, bahkan Jokowi ya disebut seperti kasus Tom Lembong begitu kan. Tapi untunglah begitu kan selamat di situ begitu. Kenapa? Kalau Tom Lembong tetap ditahan, maka banyak yang mendesak Jokowi untuk diperiksa begitu kan ya, dan bahkan dihadirkan di persidangan. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan abolisi begitu kan ya, dan pada akhirnya bebas begitu. Ini banyak sekali kritikan netizen begitu ya. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Lebih keras lagi Pak teriakannya biar menggema sampai ke langit. Ini salah satu komentar netizen. Nggak takut cuma ngeri. Gimana kalau soal program? Nah, saya kira begini ya, Presiden Prabowo Subianto ini pasti membutuhkan Jokowi begitu. Untuk saat ini, kenapa? Ya, kita tahu bahwa banyak orang yang mengatakan ini ada belas budi katanya begitu. Ada sumbangsi besar dari seorang mantan presiden untuk memenangkan Presiden Prabowo Subianto. Dan kita lihat saja realitanya. Kalau politik adalah balas budi, maka kemudian orang-orang di situ tidak akan percaya lagi terhadap kepemimpinan itu begitu. Siapa yang punya jaringan yang kuat maka dia akan selamat. Siapa yang kemudian punya sumbangsi di situ begitu balas budi maka dia akan selamat juga begitu. Nah, apakah seperti ini demokrasi di Konoha? Saya kira memandang Presiden Prabowo Subianto mengatakan seperti itu mungkin sudah ada bisikan-bisikan dari istana begitu kan ya. Tidak takut pada Jokowi. Tapi saya apresiasi luar biasa kepada Pak Teddy, mungkin dengan kata-kata ini menandakan ya drama politiknya akur begitu kan. Tapi satu sisi di belakangnya mungkin ya mengatakan mungkin mengatakan bocor lagi begitu. Seperti di tahun 2014 mengkritik habis-habisan Jokowi begitu kan. Ya, Presiden Prabowo Subianto di situ saat Pilpres anggarannya bocor dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.